Saya Rizka Mufida dengan NIM 2618118. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari relasi rekursif. Suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu arah atau lebih ke suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut. Untuk suatu bilangan bulat non-negatif n, suatu relasi rekursif AN dalam kurung untuk n anggota dari Z plus di mana nilai AN bergantung pada nilai suku-suku sebelumnya seperti AN-1, AN-2, titik-titik A1, A0. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari relasi rekursif. Pada barisan Fibonacci, AN diketahui sama dengan 1,1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Dapat ditulis relasi rekursifnya adalah A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1 dan AN sama dengan AN-1 plus AN-2 dalam kurung N lebih dari sama dengan 2. Dalam relasi rekursif tersebut terdapat dua bagian, yaitu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, yang dinamakan dengan syarat awal karena sudah diberikan. Sedangkan AN sama dengan AN-1 plus AN-2 dalam kurung N sama dengan lebih dari sama dengan 2 disebut bagian dari rekursif. Selanjutnya yaitu mengenai metode fungsi pembangkit. Misalkan suku AN sama dengan A0, A1, A2 adalah suatu barisan, maka fungsi pembangkit biasa dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AX pangkat n sama dengan A0 ditambah A1 pangkat X plus A2 pangkat X kuadrat plus A3 pangkat X3. Fungsi pembangkit eksponensial atau bisa disingkat FPE dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut. Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga AN pangkat X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1 pangkat X plus A2 pangkat X kuadrat plus 2 faktorial per 2 faktorial plus A3 pangkat X3 per 3 faktorial. Misalnya Px sama dengan E pangkat X sama dengan 1 per X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan. 1,1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan tersebut, yaitu 1,1,1,1. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya yaitu tentang relasi rekursif dengan metode fungsi pembangkit yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya yaitu relasi rekursif linear homogen koefisien konstanta. Berdasarkan tabel 3.1,
relasi rekursif homogen dengan koefisien konstanta dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Berikut diberikan beberapa contohnya. Contoh pertama yaitu A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5, AN-5 AN-1 plus 6 AN-2 sama dengan 0 untuk N lebih dari sama dengan 2. Penyelesaiannya, untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut akan digunakan fungsi pembangkit biasa dengan langkah penyelesaiannya sebagai berikut. Misalkan fungsi pembangkit biasa dari barisan tersebut adalah Px. Maka Px sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga AN X pangkat N. Selanjutnya, kedua ruas bagian rekursif dikali dengan X pangkat N menjadi AN X pangkat N min 5 N min 1 X pangkat N plus 6A N min 2 X pangkat N sama dengan 0. Ambil sigma untuk N lebih dari sama dengan 2. Maka diperoleh sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga AN X pangkat N sama dengan min 5. Sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga AN min 1 X pangkat N plus 6 sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga AN min 2 X pangkat N sama dengan 0. Selanjutnya kita akan merubah menuju bentuk fungsi pembangkitnya ya, seperti di atas. Menjadi Px min 2 min 5x min 5x sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga AN min 1 XN min 1 plus 6x kuadrat sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga AN min 2 XN min 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya Px min 2 min 5x min 5x dikali Px min 2. Di atas tadi kan sudah menjadi bentuk Px ya. Nah, kita rubah ya, yang sigma N sama dengan 2 menuju tak hingga, kemudian yang satunya lagi menjadi Px ya, jadi 5x dikali Px min 2 plus 6x kuadrat dikali Px sama dengan 0. Kemudian Px min 2 min 5x min 5x Px plus 10x plus 6x kuadrat Px sama dengan 0. Selanjutnya hasilnya akan menjadi 1 min 5x plus 6x kuadrat Px sama dengan 2 min 5x. Selanjutnya kita pindah ruaskan menjadi Px sama dengan 2 min 5x per 1 min 2x kali 1 min 3x. Ya, kita rubah menjadi bentuk sigma lagi menjadi Px sama dengan 2 min 5x sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 2x pangkat N dikali sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 3x pangkat N. Nah, kita rubah lagi ya bentuknya menjadi Px sama dengan 2 min 5x sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 2x pangkat N dikali sigma K sama dengan 0 menuju N 2K 3N min K X pangkat N. Nah, 2 pangkat K 3N min K kali X N X pangkat N itu dari 3x pangkat N ya. Nah, selanjutnya Px min 2 Px sama dengan 2 sigma N sama dengan menuju tak hingga sama kita rubah juga X atau sigma K sama dengan 0 menuju N 2K 2 pangkat K 3 pangkat N min K X pangkat N min 5X sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga ya. Dirubah lagi seperti tadi didapatkan dari 2x pangkat N. Kemudian
sigma K sama dengan 0 menuju N, 2 pangkat K, 3 pangkat N min K, X pangkat N. Maka hasilnya Px sama dengan 2 sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga kali sigma K sama dengan 0 menuju N, 2 pangkat K, 3 pangkat N min K kali X pangkat N min 5 sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga kali sigma K sama dengan 0 menuju N min 1, 2 pangkat K, 3 pangkat N min 1 min K X pangkat N. Nah, kalian harus mengingat lagi formula notasi sigma ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya yaitu sehingga AN adalah koefisien X pangkat N dalam Px, yaitu sigma K sama dengan 0 menuju N, atau 2 sigma K sama dengan 0 menuju N, 2 pangkat K, 3 pangkat N min K, untuk N sama dengan 0. Kemudian 2 sigma K sama dengan 0 menuju N, 2 pangkat K, 3 pangkat N min K, min 5, sigma K sama dengan 0 menuju N min 1, 2 pangkat K, 3 pangkat N min 1 min K, untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu dapat juga digunakan dengan cara mempartisip pecahan supaya tidak menghasilkan perkalian antar sigma, sehingga dihasilkan bentuk penyelesaian yang lebih sederhana. Ya, bisa dilihat ya, Px sama dengan 2 min 5x per 1 min 2x kali 1 min 3x sama dengan 1 min 1 per 1 min 2x plus Q per 1 min 3x. Px sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 2 pangkat N X pangkat N plus sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 3 pangkat N X pangkat N. Px sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga 2 pangkat N plus 3 pangkat N kali X pangkat N, sehingga AN adalah koefisien X pangkat N dalam Px. AN sama dengan 2 pangkat N plus 3 pangkat N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hamidah, NIM 2618117, akan menjelaskan poin kedua, yaitu relasi rekursif linear homogen koefisien non-konstanta. Berdasarkan tabel 3.1 yang sudah dijelaskan pada slide awal, relasi rekursif homogen dengan koefisien non-konstanta dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Nah, berikut adalah contoh dari relasi rekursif linear homogen koefisien non-konstanta, yakni A0 sama dengan 1 dan AN min NAN min 1 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut akan digunakan fungsi pembangkit eksponensial dengan langkah penyelesaian sebagai berikut. Ini misalkan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan tersebut adalah Px, maka Px sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali X pangkat N per N faktorial. Kemudian kedua ruas bagian rekursif dikali dengan X pangkat N per N faktorial, sehingga diperoleh AN X pangkat N per N faktorial dikurangi NA N min 1 dikali X pangkat N per N faktorial sama dengan 0. Sehingga diambil sigma untuk N lebih dari sama dengan 1. Sehingga diperoleh sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N per N faktorial dikurangi sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga
NA n-1 dikali X pangkat N per N faktorial sama dengan 0. Kemudian PX min 1 min X sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga NaN min 1 dikali X pangkat N min 1 per N kali N min 1 sama dengan 0. Diperoleh hasil PX min 1 min X kali PX sama dengan 0. Sehingga PX sama dengan 1 per 1 min X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N faktorial kali X pangkat N per N faktorial. Sehingga diperoleh AN adalah koefisien dari X pangkat N per N faktorial dalam PX. Jadi, AN sama dengan N faktorial. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu relasi rekursif linear non-homogen koefisien konstanta. Kita bisa lihat lagi berdasarkan tabel 3.1 pada poin awal, yakni relasi rekursif non-homogen dengan koefisien konstanta dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Berikut adalah contoh dari relasi rekursif linear non-homogen koefisien konstanta, yaitu AN sama dengan 5A N-1 ditambah 3 pangkat N dengan N lebih dari sama dengan 1. Untuk menyelesaikan relasi rekursif tersebut akan digunakan fungsi pembangkit biasa dengan langkah penyelesaian sebagai berikut. Dimisalkan, FPB dari barisan tersebut adalah PX, yakni PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kali X pangkat N. Kemudian, kedua ruas bagian rekursif dikali dengan X pangkat N, sehingga dihasilkan AN kali X pangkat N sama dengan buka kurung 5A N-1 plus 3N tutup kurung dikali X pangkat N dengan N lebih dari sama dengan 1. Ambil sigma untuk N lebih dari sama dengan 1. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN kali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga buka kurung 5A N-1 ditambah 3 pangkat N tutup kurung dikali X pangkat N. Seperti yang dilihat dalam slide ini, diperoleh PX adalah 1 per 1 min 3X dikali 1 per 1 min 5X. Sehingga PX sama dengan sigma N 0 sampai tak hingga 3 pangkat N kali X pangkat N dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 5N kali X pangkat N. Sehingga PX sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga buka kurung sigma K sama dengan 0 sampai N 3 pangkat K 5 pangkat N min K tutup kurung X pangkat N. Sehingga solusi relasi rekursifnya adalah AN sama dengan sigma K sama dengan 0 pangkat N. Jadi solusi relasi rekursif adalah AN sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N 3 pangkat K 5 pangkat N min K dengan N lebih dari sama dengan 0. Atau bisa dihasilkan solusi relasi rekursifnya dengan AN sama dengan setengah dikali 5 pangkat N plus 1 dikurangi 3 pangkat N plus 1 dengan N lebih dari sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya yaitu relasi rekursif linear non-homogen koefisien non-konstanta. Berdasarkan tabel 3.1, relasi rekursif non-homogen dengan koefisien non-konstanta dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Untuk contohnya, misalkan dn sama dengan n dikali dn-1 plus min 1 pangkat n, untuk n lebih besar sama dengan 1 dan d0 sama dengan 1. Untuk menyelesaikan relasi rekursif di atas, bisa menggunakan fungsi pembangkit eksponensial dengan langkah penyelesaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan FPE dari persamaan tersebut, yaitu PX sama dengan sigma dn dikali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Selanjutnya yaitu kalikan kedua ruas bagian rekursif dengan x pangkat n per n faktorial, kemudian diambil sigma untuk n lebih besar sama dengan 1. Setelah dikalikan dengan x pangkat n per n faktorial, hasilnya menjadi dn dikali x pangkat n per n faktorial sama dengan n dikali dn min 1 kali x pangkat n per n faktorial plus min 1 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial. Kemudian kita sigmakan atau kita ambil sigma untuk n lebih besar sama dengan 1, sehingga menjadi sigma dn dikali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma n dikali dn min 1 kali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 1 sampai tak hingga plus sigma min 1 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kemudian kita sederhanakan bentuknya sehingga sesuai dengan bentuk PX atau rumus yang kita punya, dan diubah hasilnya menjadi sigma dn dikali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dikurangi d0 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan x dikali sigma n dn min 1 kali x pangkat n per min 1 per n dikali n min 1 faktorial dari n sama dengan 1 sampai tak hingga plus sigma min 1 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial dari 0 sampai tak hingga kurangi 1. Kemudian bentuk ini kita ubah sesuai dengan rumus atau rumus relasi rekursif yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya atau materi yang sudah di-share di e-learning, sehingga bentuknya berubah menjadi bx min 1 sama dengan x bx plus e pangkat min x min 1. Kemudian kita operasikan atau kita sederhanakan sehingga menjadi bx sama dengan x kali bx. Sehingga 1 min x dikali px sama dengan e pangkat min x. Px sama dengan e pangkat min x per 1 min x. Px sama dengan e pangkat min x dikali 1 per 1 min x. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi sigma atau kita sigmakan sehingga menjadi sigma min 1 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali sigma x pangkat n dari n sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian kita operasikan sehingga menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali sigma min 1 pangkat k per k faktorial dari k sama dengan 0 sampai n dikali x pangkat n. Kemudian untuk menemukan solusi relasi rekursif tersebut, kita kalikan dengan n faktorial per n faktorial, sehingga hasilnya menjadi sigma n faktorial n sama dengan dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali sigma min 1 pangkat k per k faktorial dikali x pangkat n per n faktorial dari k sama dengan 0 sampai n. Sehingga solusi dari relasi rekursif tersebut adalah an sama dengan n faktorial dikali sigma min 1 pangkat k per k faktorial dari k sama dengan 0 sampai n dengan n lebih besar sama dengan 0.